Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dengan saya Ahmad Hanif Ainur Rafiq. Dan saya Goni Foranovi. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan dan juga mempraktekkan penggunaan website Odoo atau aplikasi Odoo dan juga menjelaskan untuk komponen-komponen yang ada di sales pada modul sales Odoo ini, karena kami di sini merupakan kelompok Kriga yang dimana kami mendapat bagian untuk menjelaskan modul sales. Nah, di sini kita akan mulai untuk slide pertama, tidak banyak juga untuk presentasinya. Nah, untuk latar belakang sendiri kami menggunakan toko batik yang dimana untuk visinya sendiri melestarikan warisan budaya melalui desain batik modern. Tantangan pada bisnis ini mengelola variasi motif seperti mega mendung, parang, dan lain-lain, serta ukuran dan melayani pesanan grosir dari butik-butik besar. Solusi untuk penerapan ERP yang ada di modul sales ini menggunakan Odoo untuk mengoptimalisasikan siklus penjualan agar lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Terus lanjut untuk penjelasan modul salesnya sendiri, definisi dari modul sales yaitu modul yang mengelola seluruh siklus dari penawaran, harga, hingga konfirmasi pesanan penjualan. Yang pertama seperti siklus utama yaitu order to cash, yang dimana ketika kita melakukan order untuk pelanggan itu mereka langsung melakukan pembayaran, jadi langsung tercatat, terintegrasi, langsung masuk ke sistem pada Odoo. Terus untuk quotation atau penawaran, di sini sebagai perusahaan kita bisa melakukan penawaran resmi ke pelanggan. Dan terus yang tiga adalah sales order, yang dimana kita melakukan kontrak penjualan yang telah disetujui oleh pelanggan dan juga perusahaan kita. Yang keempat ada delivery yaitu dimana kita bisa melakukan proses pengiriman barang yang telah kita catat dan juga yang telah pelanggan lakukan pembelian. Terus yang terakhir ada invoicing, yaitu penagihan, yang dimana kita sebagai pihak perusahaan dapat melakukan penagihan setelah kita melakukan penawaran terhadap pelanggan tadi. Nah, lalu ada komponen utama dalam modul toko batik itu. Komponen utama dalam modul sales itu ada master data pelanggan, yaitu data pembelian B2B atau business to business dan B2C atau bisnis ke klien. Lalu yang kedua ada katalog produk atau varian. Di sini ada manajemen motif batik, warna, dan ukuran. Nah, di sini tuh kita bisa menentukan varian produk, kategori produk, dan lain juga. Lalu ada daftar harga atau price list. Ya, ini kita bisa mengatur harga khusus untuk reseller batik. Di sini juga kita bisa mengatur harga produk, harga untuk pajaknya, dan juga bisa untuk memberikan diskon. Lalu ada satuan ukuran atau UOM, penjualan per potong, per pieces, atau per kodi. Nah, di sini di penjualan ini kita bisa memilih tuh untuk produk baju itu kita menjual itu secara per baju atau nggak bisa beberapa baju sekalian gitu. Nah, lalu ada juga nih fitur unggulannya. Yang pertama ada quotation templates. Nah, itu tuh template cepat untuk paket seragam batik. Nah, lalu kedua itu ada online signature, itu untuk persetujuan kontrak digital. Dan yang terakhir itu ada upselling, itu menawarkan kain selendang tambahan saat kita membeli baju batik tersebut. Nah, mungkin sekian itu saja yang untuk teori dari dari modul sales. Mungkin kita bisa lanjut untuk praktik ke audionya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif Ainur Rafiq. Untuk NIM 1092403. Saya dari program studi D4 Bisnis Digital Polman Babel tahun ajaran 2025 sampai 2026. Nah, di sini saya dan rekan saya nanti akan diperkenalkan akan mempraktikkan dan mempresentasikan untuk penggunaan website Odoo untuk modul sales. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan webnya dan kita harus cari terlebih dahulu untuk website Odoo-nya. Di sini kita coba ketik ya, dan kita juga bisa untuk download aplikasi Odoo-nya. Ini kita coba ketik. Nah, karena kita menggunakan website, kita coba masuk. Nanti ketika kita masuk itu kita akan melakukan registrasi untuk penggunaan, karena kita mencoba uji coba gratis. Nanti kita akan disuruh untuk mengisi
setelah kita memilih, karena ini kan modul sales, maka kita akan coba untuk ke modul sales. Nah, dan karena saya sudah masuk tadi sebelumnya, pokoknya nanti akan ada registrasi lah menggunakan nomor telepon dan segala macam. Nah, di sini untuk tampilan jika kita sudah masuk ke aplikasi ke website Odoo. Nah, sini kita akan masuk langsung ke penjualan. Oke, nah ini untuk tampilan kami tadi. Nah, di sini untuk tampilan penjualan banyak sekali berbagai fitur yang bisa dijelaskan di sini. Yang pertama, kita akan bisa membuat order terlebih dahulu. Untuk itu, nah kita bisa melakukan penawaran untuk ketika kita sudah sudah membuat kategori produk ataupun kita sudah mencatat pelanggan yang ingin kita tawarkan dan juga yang ingin membeli barang kita lah. Nah, sini ada penawaran, terus kita akan bisa membuat order, terus kita bisa melihat juga untuk penjualan tim serta pelanggan apa saja yang menjadi mitra kita. Terus sini ada siap diafturkan, yaitu order siap diafturkan dan juga order penjualan untuk di upsell. Jadi kita bisa melihat. Terus jika kita ingin membuat produk, maka kita langsung masuk ke produk, dan jika kita buat produk terlebih dahulu, baru kita dapat melihat mencatat harga dari produk yang telah kita buat. Terus ada laporannya di sini seperti laporan penjualan, salesperson, laporan produk serta laporan pelanggan. Terus ada konfigurasi yang dimana kita bisa melihat pengaturan yang ada di Odoo ini. Jadi kita bisa menyeting setiap semuanya. Terus kita juga bisa melihat penjualan tim, terus tampilan header footernya, label, jadi berbagai fitur lah yang ada di itu. Makanya orang-orang itu merekomendasikan untuk penggunaan Odoo sebagai bantu administrasi ataupun pencatatan pada perusahaan-perusahaan tertentu, apalagi perusahaan manufaktur. Gong, astagfirullah. Oke, jadi gini, kita lihat dulu sih untuk penjualan, karena kita sudah masuk tadi kan sebenarnya bisa dilihat lagi untuk kita bisa melihat atau kategorinya apa saja. Jadi kita akan langsung mencatat pelanggan dari perusahaan kita. Nah, sini karena kita belum memiliki pelanggan, nah dari ini kami sudah mencoba untuk mempraktekannya tadi sebelumnya. Nah, jadi kita akan coba buat baru, di mana kita harus mengklik pelanggan baru dulu. Nanti kita akan coba isi datanya. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua jenis kategori pelanggan, nah, dimana untuk pelanggan perorangan dan juga untuk kategori perusahaan. Yang biasanya kalau perusahaan ini orang memesan dengan yang banyak karena itu sudah masuk ke lingkup perusahaan. Nah, ini kita akan coba untuk orang terlebih dahulu. Nah, kita akan coba isi nama, nanti terus kita masukkan telepon dan lain-lain. Namanya kita coba untuk Breliau. Nah, untuk emailnya bebas atau emailnya sesuai dengan yang dimiliki oleh orang tersebut. Misalnya Breliau Cokro, ini kita isi Cokro 07 email.com, karena anggap saja orang ini, misalnya jika saya menggunakan email saya, maka nanti pesanan yang dikirim ini akan masuk ke email orang yang memiliki ini. Terus untuk nomor telepon kita, nah misalnya kita ambillah contoh lah, karena ini kan cuma praktek gitu. Nah, terus pilih nama perusahaan lah. Breliau 07. Oke, karena ini adalah perorangan yang membeli produk kita, jadi kita tidak usah untuk mengisi nama perusahaan. Jadi kita akan coba untuk mengisi alamat ini, karena klien kita ini Jalan Cokro, kita isi Jalan Cokro ya. Jalan Host Cokro Aminoto, terus nama jalannya apa sesuai spesifik lah, misalnya Gang Raya. Untuk kota kita isi kota Sungai Liat. Terus kode status, kode pos kita pilih. Nah, ini ada berbagai banyak status. Untuk kode pos sesuaikan dengan
apa region masing-masing. Untuk negara kita jelas negara Indonesia ya. Itu semuanya tuh tergantung region dari perusahaan ataupun perorangan. Jikapun dia dari luar negeri, kita isi sesuai dengan yang mereka miliki. Untuk seperti jabatannya apa, ingin melakukan hal yang spesifik. Jadi karena ini sudah selesai untuk perorangannya, kita langsung save saja dengan simpan secara manual. Terus kita coba buat baru lagi untuk praktek ke perusahaan. Ambil contoh seperti perusahaan PT Wahyu Bengkel, PT Bengkel Wahyu, astagfirullah. Nah sini seperti kurang lebih sama lah, masukkan seperti email perusahaan segala macam. Wahyu 01 email.com, nomor telepon kita masukkan nomor telepon perusahaan. Dan lain-lain. Seperti di mana kita ambil saja Jalan Seri Pemandang. Seri Pemandang. Nama jalan nama jalan sampai gang Senang Hati kota. Kalau kita ambil seperti tadi, kita suka lihat negara Indonesia. Nah, untuk kode pos kita sesuaikan seperti sebelumnya. Karena jika sudah selesai baru kita simpan lagi. Nah, kita akan melihat untuk pelanggannya ini. Nah, karena jadi sudah masuk ya. Ini kan Brando ini untuk nama pelanggan yang pertama yang kami coba latihan tadi. Terus yang kedua ini untuk pelanggan seperti beliau dan juga PT Bengkel Wahyu tadi itu perusahaan. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran untuk pelanggannya, baru kita coba buat untuk produk. Jadi kita buat produk terlebih dahulu, baru kita masukkan harga, baru kita lakukan ke penawaran untuk ditawarkan pada pelanggan-pelanggan ini tadi. Makanya kita membuat pelanggan terlebih dahulu, karena kita mencoba untuk mencatat pelanggannya terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke produk. Nah, karena produknya belum ada, jadi kita masih kosong ya di sini. Kita lihat kita masuk seperti tadi kurang lebih. Kita mencari baru, lalu kita contoh. Nah, karena dari sini kami ini beralih menjadi sebuah perusahaan brand baju gitu. Kita ke batik. Nah, kita bisa atur untuk penjualan atau pembelian. Jadi sini karena jadi bisa dilakukan dua, seperti penjualan serta pembelian. Kita bisa melihat detail untuk deskripsi untuk penjualannya. Tambahan kita bisa lihat kan bahan dari bajunya ini apa atau segala macam untuk ukuran segala macam ya. Ini ada label dan juga produk-produk opsional. Nah, sini kita bisa untuk mengatur harga dari produk yang telah kita buat. Jadi tipe produknya apa, seperti kita bisa untuk barang, layanan, serta combo. Sini kita bisa mengatur untuk harga jualnya berapa, terus pajak penjualannya dari pemerintah setempat itu berapa. Seperti di sini adalah 1,11 rupiah per pajak. Terus modal kita ini berapa, dan juga kategori, referensi, serta barcode dari produk yang kita miliki ini apa, untuk catatan internal perusahaan. Jadi kita coba untuk masukkan harga. Kita anggap saja harga bajunya itu 100.000 pakai koma. Nah, pajak sudah tertera 12%. Untuk modalnya anggap saja kita modal 80.000 dari beli baju. Jadi kita bisa mengambil untung 20.000 lah. Nah, sini jika kita ingin menambahkan gambar pada produk kita, contoh produk katalog yang kita bisa ambil.
ini. Nah, karena ini sudah kami coba save, nah, jadi kita masukkan lalu kita taruh ya. Ntar karena ini masih muat, nah karena selesai, jika kita memiliki, karena kita kalau kita resmi kita bisa mengisi barcode, referensi hingga kategori dari produk seperti service, loss, expire. Kita coba cari lebih, kita buat baru, kita coba batik. Oh, baju, kita baju karena produknya itu kan batik, jadi kita isi baju. Kita simpan tuh produk kategorinya. Terus kalau punya referensi kita taruh tuh. Lalu karena selesai untuk produk yang kita miliki, kita langsung save saja. Oke, kita balik untuk ke penjualannya. Nah, baru sini kita melakukan. Oke, karena di sini tadi kan kita sudah membuat untuk produk, serta juga kita sudah memasukkan pelanggannya yang mulai dari perorangan hingga perusahaan. Nah, di sini setelah kita melakukan kedua tahap itu, baru kita akan masuk ke dimana penawaran atau quantitation. Nah, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganif Nurhanafi. Saya dari Prodi Bisnis Digital. NIM saya itu 1092412. Nah, di sini saya melanjutkan untuk ke menu penawaran. Nah, di sini kita langsung saja ya. Di bagian atas ini kita klik order. Nah, di sini kan ada banyak nih, ada penawaran, order, penjualan tim, dan pelanggan. Nah, kita klik penawarannya. Nah, di penawaran ini belum ada kita memasukkan apa-apa, jadi kita coba untuk memasukkan. Nah, di sini tuh kita bisa memilih nih pelanggan yang sudah kita bikin sebelumnya. Ini kan ada perorangan atau PT. Nah, coba kita pilih yang perorangan. Kita klik pelanggannya. Nah, lalu ini ada kadaluarsa. Maksudnya ini produknya ini kira-kira kadaluarsa sampai mana. Nah, dikarenakan kita ini baju. Nah, kita paling ngisinya itu paling lama ya. Isinya sampai 2027 aja. Untuk tanggalnya bebas, kalian pilih yang mana. Nah, di sini juga ada menu daftar harga. Kita bisa cari. Dikarenakan ini belum ada daftar harganya, coba kita sudah ya, sudah IDR ini. Lalu ada term pembayarannya. Ya, ini kita bisa pilih nih mau berapa hari, ada kontan, 15 hari dan lain-lain. Coba kita pilih yang 15 hari. Nah, lalu kita bisa menambahkan produk nih. Kita bisa nyari produk yang tadi kita buat, yaitu ada baju batik. Lalu kalau sudah, kita bisa lihat nih info lainnya. Nah, di sini juga tertera nih ada penjualannya atas nama siapa, lalu ada timnya siapa aja, dan lain sebagainya. Jika sudah mengisi semuanya ini, langsung aja kita bisa save di bagian ini yang ada icon awan ini. Nah, setelah kita sudah membuat ordernya, kita ini bisa melakukan namanya membuat faktur. Setelah itu kita klik konfirmasi. Nah, di bagian pojok kiri atas ini ada yang namanya buat faktur. Nah, kita coba buat fakturnya. Di sini ada banyak macam-macam ya, kayak faktur reguler, down payment, sama down payment. Itu kita bisa yang pilih reguler aja. Kita buat drive. Dan sudah. Ini sudah keluar fakturnya. Lalu kita bisa konfirmasi. Nah, di sini kita bisa melihat di atas ini kita bisa ada kirim, cetak, dan bayar. Ini kita bisa mencetak fakturnya. Nah, di faktur tersebut kita bisa memilih latar belakang ini mau gimana, ada logo
atau apa gitu. Di sini kita juga bisa memilih teks. Coba kita teksnya ini mau fontnya apa, misalnya Monstera gitu. Nah, di sini juga kita bisa menaruh logo untuk fakturnya tersebut. Misalnya kita kasih logo yang ini saja. Setelah itu kita bisa nih mengisi alamat di perusahaan kita. Sebelumnya kita isi tagline-nya mau bebas, misalnya baju dengan kualitas terbaik, baju batik dengan kualitas terbaik. Sip. Emailnya yang isi yang sesuai dengan perusahaan kita tadi. Ini kertasnya bebas, kalian mau milih apa, bisa A4 dan lain juga. Ini kita bisa memasukkan kode QR kalau mau. Nah, di sini kita juga bisa milih layoutnya nih. Ada banyak template kayak ball, boxer, tripod. Nah, itu kalian bebas lah milih yang mana. Setelah itu kita klik lanjutkan. Oh, di sini juga kita disuruh mengisi rekening bank dari perusahaan kita. Coba kita isi ya. Sudah, kita lanjutkan. Sip. Kita lanjutkan. Sip, faktur sudah berhasil dibuat. Nah, ini kita tengok dia outputnya itu berupa PDF. Nah, ini nanti kita bisa cetak nih fakturnya. Nah, lalu kita bisa kirim. Kita cek dulu nih, sudah sesuai apa belum. Jika sudah sesuai, kita bisa kirim. Sip. Lalu kita juga bisa bayar menggunakan apa tadi? Bank. Dengan jumlahnya berapa? Dan tanggal pembayarannya itu kita mau tanggal berapa. Kita bisa create payment. Dan di sini juga fakturnya sudah lunas ya. Sudah ada tanda lunas di sini. Oke, kita bisa lihat di sini kalau barang yang telah sudah dibeli itu sudah ada tanda selesainya di bagian order sini. Setelah itu kita akan melihat laporan penjualannya dengan cara kita klik laporan di sini, lalu kita klik penjualan. Nah, ini sudah ada ya untuk bulan, tahunnya, dan tanggal. Jadi per hari ini pelanggan sudah memesan satu produk kita. Juga ada laporan produk. Nah, di sini kita bisa lihat per hari ini ada yang satu pelanggan yang sudah memesan batik. Lalu kita coba ke laporan untuk salesnya. Kita pencet lagi. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah yang dipesan itu ada berapa. Dan juga di sini juga ada yang lain lah. Kita tengok produk dan lain sebagainya, pelanggan. Sip. Oke, sudah selesai untuk praktik dari penggunaan aplikasi Odoo untuk modul salesnya. Jadi kami akan akhiri untuk presentasi ataupun pembuatan video. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.